guru Quran itu adalah semulia-mulianya guru. Karena yang diajari adalah sesuatu yang sangat mulia. Harusnya begitu, Kak. Terus untuk dengan kitab tuh bisa yang tadi kata kamu Zaka, kita tuh sebagai guru Al-Quran tuh justru guru yang mulia nih. Betul. Apa pandangan kamu Zaka tuh tentang orang-orang yang nganggep remeh nih guru ngaji? Justru kan di zaman sekarang nih, kita kalau ngaku sebagai guru ngaji tuh malah diremehin orang gak sih? Malah kayak, ya lah guru ngaji doang, nah, gitu tuh kan. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah gimana tuh menurut kamu Zaka tuh gimana? Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Haikal Fanzuri. Nah di podcast kali ini kita akan kedatangan pembicara kita. Ini salah satu pendiri, salah satu perintis dari Alif tempat kita semua bernaung di sini ya. Mari kita perkenalkan Kak Muzaka Alzamariski. Kak Muzaka ini teman-teman, sahabat Alif. Kak Muzaka ini adalah seorang alumni Pondok Pesantren Darun Najah, juga alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan apa Kak Muzaka? Dirosat Islamiyah. Dirosat Islamiyah sarjananya, dan saat ini sedang melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas PTIQ Jakarta. Di jurusan manajemen pendidikan. Ada Islamnya nggak? Ada manajemen pendidikan Islam. Betul. Mantap. Nih Masya Allah banget. Dan juga perlu teman-teman ketahui, Kak Muzaka ini adalah seorang trainer di Alif Iqra ini. Oke Kak Muzaka, gimana kabarnya Kak Muzaka? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana akhir-akhir ini sibuk apa nih Kak Muzaka? Lebih sibuk nyari kesibukan. Sibuk gak ngapa-ngapain ya? Boleh. Ngapain. Enggak lah. Kak Muzaka nih, masalahnya nih Kak Muzaka kenapa bisa diundang sini, karena Kak Muzaka ini termasuk spesial juga nih. Enggak. Pendiri Hokage ya. Hokage Alif ya. Hokage keberapa Kak Muzaka? Keempat. Nah, Kak Muzaka sebagai perintis Alif juga, trainer juga. Waktu itu sempat jadi guru Alif juga ya, walaupun sekarang udah nggak aktif jadi guru. Betul. Tapi masih aktif jadi trainer kan ya? Betul. Ngajarin guru. Mantep banget ya. Udah bukan guru lagi nih, emang gurunya guru ya. Boleh. Apa kalau boleh tahu apa materi yang Kamu Zaka ini tuh? Dulu sempat bawain materi ini ya, fikih ibadah. Fikih ibadah. Ya, khususnya sholat, wudu gitu. Wudu, sholat dan lain-lain. Kalau sekarang pengantar studi Islam. Pengantar studi Islam yang Kamu Zaka nih kayaknya Islami banget berarti. Enggak. Kayak secara keilmuannya nih bisa udah teruji gitu ya. Enggak, biasa aja. Enggak biasa sebenarnya. Oke, Kamu Zaka nih seru biar enak tuh dipanggil apa sih, kayak kepanjangan Kamu Zaka? Banyak sih ya, tapi biasanya dipanggil nengok. Panggil nengok. Kalau dipanggil nggak nengok sombong. Boleh. Tapi pernah dipanggil sayang tuh pernah? Pernah. Ada sih beberapa ya. Sekarang juga masih. Sekarang belum. Enggak. Ini yang kemarin dari kemarin yang datang nih yang masih kayak kosong gitu ya. Ya barangkali ya. Barangkali siapa tahu kan ya. Dapat ukti-ukti Alif nih. Betul. Udah difilter sama tim training center juga ya. Amin, semoga ya ini jodohnya gitu. Amin, dilancarkan. Nggak, maksudnya guru-guru bukan sama Kak Haikal, bukan. Iya. Kita Iya. Tapi benar ya, Kamu Zaka tuh pernah salah satu pendiri Alif, bukan pendiri siapa, perintis lah. Boleh lah dipanggil begitu ya. Gimana tuh bisa jadi orang-orang itu tuh gimana tuh Kamu Zaka tuh awalnya? Bisa ceritain dong. Pertama sih ini ya, karena kan kita sebenarnya awalnya dari orang-orang ya jamaah gitu, dari Yayasan Sahabat Sholawat. Di bawah bimbingan Sarmat Muzaki Kamali ya. Mungkin teman-teman guru-guru juga sudah kenal beliau ya. Terus kita bersepuluh ini karena memang kita dulu rutin ngaji tuh. Seminggu sekali minimal. Setiap hari apa? Dulu setiap hari Sabtu ya di Carrefour Lebak Bulus. Ngajinya tuh ngebahas apa? Banyak. Oke, juga nih pernah ikut dah. Pernah dulu sama teman-teman dari Darun Najah kan ya. Pasti pernah. Pasti pernah, kemungkinan besar pernah lah gitu. Iya, enggak pasti ya. Iya, benar. Nah, terus kita sering ngaji, akhirnya di suatu waktu ditawarin sama Ustadz Muzaki gitu. Pertama yang tawarin bertiga, anak-anak, Kak Ocha sama Kak Eta.
Cewek semua. Cewek semua. Terus pertama ditawarin dari 3 orang itu baru jadi 10 gitu. Beranak gitu. Enggak maksudnya teman-temannya gitu. Suruh nyari teman gitu, cari teman. Iya, karena kebetulan 3 orang ini enggak punya teman. Ansos gitu. Enggak. Maksudnya kan sebelumnya emang kita udah kenal gitu. Iya. Tapi yang pertama kali dipanggil itu 3 gitu. Diajak itu 3. Terus baru singkat cerita ngajak-ngajak yang lain jadi 10 dari 10 orang. Tuh. Itu dong. Itu awalnya. Kan tadi nanya awalnya. Nah, lanjut lagi. Terus tapi yang lucu ya menurut aku lucu sampai sekarang itu 10 orang disuruh bikin lembaga pendidikan. Kan ada namanya learning by doing ya. Yeah. Ini kita enggak. Learning by dijorokin. terbentur mantap. Iya, 10 orang tuh. Enggak ada yang pendidikan, background pendidikannya tuh pendidikan gitu. Iya sih. Enggak ada. Siapa aja Kak bisa sebutin? Anak-anak hubungan internasional. Hubungan internasional. Kak Ocha sama hubungan internasional. Kak Eta sastra Arab. Terus Ali sastra Inggris. Fatul komunikasi. Kenapa kali kagak pakai lanjut. Nah gitu, maksudnya nggak ada yang background pendidikan. Gitu. S1-nya pendidikan apa gitu nggak ada. Berarti apa? Ya benar-benar cuman dapat ridho udah bikin. Iya, udah nih bikin gitu. Jalan aja gitu. Jalan udah. Apa kegiatan apa yang bikin pertama kali muncul itu apa? Jadi dulu sebelum kita punya murid nih, belum ada murid tuh. Tapi udah ngadain santren kilat. Belum ada murid belum ada sama sekali. Iya. Cuma nyebarin brosur aja gitu. Nyebarin brosur belum, orang alifnya belum ada. Gak ada namanya belum juga. Belum ada mulai kelas gitu. Tapi udah ngadain pesantren kilat gitu. Tapi udah ada nama tapi belum ada kelas gitu. Belum ada belum ada tempat kelas tempat udah. Oh, udah ada. Belum ada kelas pembelajaran maksudnya. Belum ada pembelajaran tatap muka gitu. Terus udah ngadain pesantren kilat. Di tahun pertama diliput sama Net TV. Mantap kan? Kok bisa tuh? Murid belum ada, kelas tuh belum berjalan gitu. Iya. Ngadain pesantren kilat diliput Net TV. Itu jatuhnya anak-anak umum gitu ya? Enggak, kasihan kalau jatuh mah. Sian. Iya maksudnya ya. Umum lah ya. Umum. Itu termasuk pesertanya tuh dari anak-anak umum bukan dari suatu sekolah mana gitu bukan? Kita emang approach ke beberapa sekolah gitu ya. Tapi nggak spesifik ke sana. Kita fokusnya ke umum lah gitu. Tapi ada aja gitu yang ikut gitu. Kok mau ya? Nah kalau ditanya kenapa mau, tanya masing-masing. Jangan tanya saya. Artinya berarti dari 10 orang itu tuh punya value yang wow gitu sehingga orang-orang pada mau gitu kan? Mungkin. Atau kalau saya sih meyakininya itu apa? Doa dari para orang tua gitu, para guru kita. Itu sih faktor. Itu ngaruh banget. Itu bukan itu ngaruh, itu faktor utama menurut saya. Faktor utama nomor satu. Kalau menurut saya itu ya, enggak tahu yang menurut yang lain mungkin ada dari sisi marketing. Tapi tahu menurut Kali itu apa? Nggak tahu ya, itu dia lagi di rumah ya, jadi nggak ini juga gitu, mau telepon dulu apa gimana. Lock of the box itu Pak. Jadi sahabat Alif semuanya nih biar sebenarnya ini gimmick aja. Tadi tuh apa? Sebenarnya aneh sama Kamu Zaka nih udah kenal banget gitu ya. Bahkan kita tuh enggak bohong deh. Gua asik. Bahkan kita sekosan dan Aneh dapat bimbingan penuh nih dari Kak Muzaka. Nah, kalau itu bohong. Tapi dulu benar satu kontrakan ya, dulu di UIN, kita kuliah di UIN. Kita ngontrak di UIN ya. Iya, tahu itu susah-susahnya makan. Nah, itu sahur pakai kacang. Ya tapi itu apa? Ya pengalaman lah ya. Pengalaman. Aneh juga merasa kayak wah, pengalaman bagus gitu buat Aneh karena bisa kenal banget sama Kak Muzaka tuh ya pas lagi kayak gitu tuh. Biasa aja. Nah, Kak Muzaka nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang serius nih ya. Kita ngobrol pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya masih ya cek-cek lah buat Kak Muzaka nih. Jangan, yang susah dong. Yang susah. Iya. Yang gampang dulu aja. Boleh. Nah, menurut Kak Muzaka tuh gimana konsep pemahaman tentang studi Islam menurut filsafat hukum Islam? Susah beneran nih. Enggak bercanda. Enggak bercanda Kak Muzaka. Iya, jangan kayak gitulah. Serius amat ini. Kita kemarin di teleponnya ini kita ngobrol santai. Ini mah gak ada santai tadi pertanyaannya. Enggak, kita flashback ke masa kecil Kak Muzaka nih. Lu pernah kecil Kak Muzaka? Alhamdulillah ya segini. Apa itu apa? Bentuknya dulu tablet dalam kemasan gitu.
Nah itu kamu Zaka nih. Kamu Zaka dari dulu emang udah tertarik belajar agamanya tuh gimana kamu Zaka? Sebenarnya dibilang tertarik juga nggak terlalu ya. Nggak agama-agama banget. Nggak agama-agama banget gitu. Nggak si paling agama. Iya. Gitu. Terus gimana tuh? Nggak tahu sebenarnya tuh kalau mau cerita sedikit sih dulu kuliah tuh nyasar gitu. Nyasar. Nggak ngerti itu di Dirosat Islamiyah itu apa, belajar apa itu nggak ngerti. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Pas Tapi kalau masuk pondok tuh apa? Oh itu kepengenan sendiri apa? nggak juga sih karena dulu kan SD-nya di pesantren yang sama. Oh. Terus lanjut aja lah daripada nanggung gitu. Karena bingung nyari sekolahannya. Bingung nggak ada yang nerima. Gitu. Nah lanjut ke kuliah. Nyasar itu. Jadi nggak tahu tuh di Dirosat Islamiyah itu apa. Nah pas ospek tuh dikasih tahu. Apa? Ada ya senior di situ. Guru Alif juga namanya Kak Ebil, guru Menteng Square. Oh iya. Nah, kan nanya-nanya, "Kak, ini gimana nih di Dirosat ini?" Oh iya, terus ngobrol tuh. Terus tapi tahu kan di Dirosat itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Oke, balik lagi ke pesantren nih ya kan. Oke, bahasa Arab oke. Terus sudah tahu kan ada hafalan Al-Qur'an 1 semester 1 juz. Nggak tahu. Tapi kenapa bisa maksudnya bisa milih jurusan itu tuh ngapa? Karena kan secara bahasa kan di Dirosat Islam itu artinya studi Islam gitu. Ya saya kira ya begitu aja. Enggak. Iklan dong. Saya kira itu aja gitu belajarnya. Enggak taunya begono gitu. Tapi dari semua pengalaman pendidikan kamu Zaka nih ya, apa sih menurut kamu Zaka nih apa urgensi kita tuh buat menuntut ilmu tuh apa? Kalau dibilang urgensi ya sangat urgensi Kak. Maksudnya orang bisa makan bisa itu kan dari ilmu juga. Kita lari ke pas kecil nih. Pas kecil tuh. Terus tahu cara makan, cara pipis yang bener gitu kan belajar. Diajarin sama orang tua lah. Orang tua masa Pak E. Orang tua. Kan Pak E orang tua kita ya. Boleh. Kayak udah lanjut itu. Gimana terus? Itu kan kalau kata Imam Syafi'i belajar itu sepanjang hayat, bukan di SD, SMP, SMA. Itu belajar ya. Tapi pembelajaran yang banyak justru ternyata yang di luar kelas tuh Kak. Berarti artinya belajar tuh bukan harus kayak betul sekolah, bukan hanya dibatasi gitu-gitu ya. Bukan hanya dibatasi ruang dan waktu gitu. Bukan harus dari jam 7 sampai jam 1, bukan harus dalam ruangan kelas satu guru 30 murid itu enggak sebatas itu gitu. Karena pendidikan itu luas. Nah, terus nih kamu Zaka, selama Kak Muzaka belajar menuntut ilmu gitu ya, hal paling berkesan apa yang masih nyangkut sama kamu Zaka? Oke. Kalau tadi kan sudah saya sampaikan juga kalau yang namanya menuntut ilmu nggak hanya dibatasi ruang dan waktu ya. Jadi pendidikan yang akan saya bahas ini bukan hanya pendidikan formal gitu. Iya. Dan malah pengalaman saya, ini pengalaman sendiri. Kalau ada yang nggak setuju ya kalau bisa setuju. Iya, kalau bisa setuju. Jadi kalau di pendidikan dalam kelas itu sedikit Kak. Sedikit ngaruhnya gitu ya? Bukan sedikit ngaruh. Apa? Dalam kuantitasnya sedikit. Karena misalkan nih, kita kan hidup 24 jam. Pendidikan di dalam kelas paling berapa lama? Ya kan? Sedangkan setelah itu misalkan pulang dari sekolah atau pulang dari kuliahan gitu. Terus kalau cuma tidur terus ngopi dan seterusnya gitu agak sayang gitu karena justru waktu yang banyak itu yang di luar kelas. Jadi yang di luar kelas pun harus dimanfaatkan sebagai ajang sebagai lahan untuk menuntut ilmu gitu. Ya misalkan dulu kebetulan saya ikut organisasi gitu. Nah, itu belajar banyak itu di situ. Cara belajar ngomong, belajar manajerial. Apa tuh? Ngomong apa? Ngomong bohong gitu. Cara bohong. Enggak maksudnya public speaking. Iya, itu masuk sih. Iya, cara berkomunikasi gitu. Jadi enggak apa? Ya itu pinter-pinter kita pada bagi waktu gimana gitu ya. Itu satu sisi ya. Tapi memang yang harus dipahami nggak semua skill itu dapat dipelajari di sekolah gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang soft skill lah. Itu kan justru banyaknya di luar kelas gitu. Komunikasi terus komunikasi sih yang kayak paling ngaruh ya. Betul, terus ada skill interpersonal kan. Itu kan kalau misalkan dia ngambilnya jurusan kayak kita misalkan jurusan agama gitu. Di kuliah kan nggak dipelajari. Emang kamu suka tahu ada jurusan apa? Tahu. PMH ya. Perbandingan mazhab dan Haikal. Perbandingan jurusan Haikal. Mantap. Nah, itu kayak gitu sih menurut saya ya. Karena kalau kita
yang lucu lagi nih, semua textbook yang kita pelajari di universitas gitu, hampir semua itu kan kita belajar dari teori-teori para ilmuwan, para ulama gitu ya. Itu dikit yang kuliah. Imam kuliah. Misalkan contoh ya, karena saya di Rosat Islamnya gitu, banyaknya baca tentang bahasa kitab-kitab gitu ya. Yeah. Imam Ghazali emang kuliah? Enggak. Imam Syafi'i emang kuliah? Enggak. Menuntut ilmu jelas, tapi nggak mesti kuliah gitu maksudnya. Imam Syafi'i menuntut ilmu jelas, tapi kan nggak kuliah, nggak gelarnya S1 gitu, nggak pakai. Justru kayak Rocky Gerung aja ngomong ijazah tuh cuma bukti kita pernah sekolah ya. Betul. Kan bukti kita pernah mikir gitu. Betul. Ya. Berarti betul, artinya betul. Berarti bener juga itu apa namanya bener banget gitu kalau dibilang belajar itu nggak harus pendidikan formal doang. Betul, gitu kan. Betul. Itu harus disadari gitu. Karena kalau mengandalkan pendidikan formal, ini bukan berarti pendidikan formal nggak penting. Yeah. Sangat penting jelas, sangat penting. Kita semua sepakat pendidikan formal itu penting. Tapi yang penting jangan sampai hal-hal yang penting lain itu dilupakan. Iya, nggak apa namanya, yang mikirnya jangan sampai mikir ya gue udah sekolah, udah kuliah, nggak kan, ngapain lagi gue harus bergabung sama orang-orang gitu-gitu tuh. Betul. Nah, terus ada poin penting nih Kak. Gimana? Proses seorang menuntut ilmu itu akan berakhir ketika dia telah merasa pintar. Selesai. Proses menuntut ilmu akan selesai ketika dia sudah merasa pintar. Udah, itu selesai proses menuntut ilmu dia. Ada nggak orang-orang yang merasa pintar itu tuh ketika dia menjadi guru dia merasa pintar? Banyak. Justru itu malah bahaya ya. Karena ya orang nggak akan mencari kekayaan kalau dia sudah merasa dirinya kaya. Bener nggak? Iya sih. Oh saya udah kaya, udahlah beres gitu, selesai. Tapi terus kalau ada orang yang udah merasa dirinya pintar, udah ngapain lagi nuntut ilmu? Iya. Selesai pendidikan dia. Itu yang harus dihindari Kak, merasa pintar. Kalau urusan dia pintar atau enggak itu beda lain hal. Misalkan emang dia nyatanya cerdas, pintar dan seterusnya. Emang baca apa aja nyangkut semua gitu, tuh ya. Betul. Nah, perasaannya itu beda lagi. Kalau udah merasa diri pintar, selesai udah. Artinya proses menuntut ilmu selesai. Belajar tuh jangan pakai perasaan juga gitu. Beda, bukan ke sana dong. Lanjut. Gimana? Terus jadi begitu. Apa gitu? Orang itu sudah selesai proses menuntut ilmunya. Itu pokoknya harus kalau sudah harus ditebelin banget tuh ya, harus dibold. Betul, harus dihilangkan itu perasaan sudah pintar. Udah gitu. Ngerasa pintar itu harus dihilangkan. Bagus banget sih. Nah, kamu Zaka nih. Ini kan Arif Fikro kerja di bidang bukan kerja di apa? Bergerak di bidang jasa pendidikan ya, guru Quran gitu ya. Quran. Nah, menurut kamu Zaka tuh gimana? Pandangan kamu Zaka tentang guru Al-Quran itu tuh? Seseorang itu kan atau sesuatu akan menjadi mulia jika berkaitan dengan sesuatu yang mulia gitu kan. Al-Quran kenapa bisa mulia? Kenapa tuh? Karena diturunkan ke orang yang mulia. Disampaikan melalui malaikat yang mulia dari Tuhan yang maha mulia. Guru Quran itu adalah semulia-mulianya guru. Karena yang diajari adalah sesuatu yang sangat mulia. Harusnya begitu Kak. Nah, terus untuk dengan kitab tuh bisa yang tadi kata kamu Zaka, kita tuh sebagai guru Al-Quran tuh justru guru yang mulia nih. Betul. Apa pandangan kamu Zaka tuh tentang orang-orang yang nganggep remeh nih guru ngaji? Justru kan di zaman sekarang nih, kita kalau ngaku sebagai guru ngaji tuh malah diremehin orang gak sih? Malah kayak, ya lah guru ngaji doang, nah, gitu tuh kan. Banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah gimana tuh menurut kamu Zaka tuh gimana? Jadi, sebuah hal ini akan menjadi mulia. Bagaimana kita menyikapinya kan? Kalau kita menyikapi Al-Quran itu dengan mulia, maka Al-Quran jadi mulia. Maka kita akan nganggepnya begitu ya. Nah kayak misalkan kemarin pas kita bulan puasa tuh kan ada marhaban yang Ramadan, marhaban yang punya Ramadan kan banyak tuh. Marhaban tiba dan seterusnya. Ramadan tiba. Iya, Ramadan tiba. Itu kan bulan mulia. Dan bulan mulia itu berpengaruh hanya bagi orang-orang yang memuliakan bulan itu. Iya, betul. Jadi kan katanya menyambut bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan tapi H-1. Itu bukan menyambut namanya, menyabet gitu. Kalau memang dia menyatakan bahwasanya Ramadan itu bulan yang mulia, berarti manusia pun jujur hari. Iya. Karena ingin kedatangan seorang yang mulia gitu, sebuah hal yang mulia, sesuatu yang mulia.
Misalkan kita mau kedatangan tamu, misalkan tamu negara, misalnya contoh presiden atau lurah atau apa gitu. Terus kita mau jemput nih, menyambut gitu. Iya. Kan nggak mungkin kalau tamu mulia terus kita nyebutnya cuma depan rumah gitu. Ada selamat datang. Pasti kita keluar, jemput ke bandara, baju jemput ke yang stasiun. rapi. Nah, itu kan menjambut gitu. Dan itu bagian dari memuliakan. Ilahnya apa ilah bahasa Indonesianya? Nah, benang merahnya sesuatu itu akan mulia jika kita memuliakannya gitu. Jadi kalau memang ada orang bilang idih gulung ngaji doang, ya jangan salahin dia kalau Quran tidak memuliakan orang itu. Betul banget. Ya kan? Iya sih. Iya harusnya itu. Karena orang-orang yang ngomong kayak gitu justru orang-orang yang bukan merasa penting sama Al-Quran gitu ya. Nah, begitu kira-kira. Misalkan ada seorang guru rapi, terus perlente, Sopan, betul, ramah, pinter, tapi nggak bisa ngajar. iya. Nggak tahu cara ngajar gimana gitu ya. Nah, pun cara mengajar itu tidak hanya didapatkan melalui pelajaran-pelajaran. Misalkan cara mengajar nggak mesti gitu. Nggak bisa kita Nggak bisa kita patokan nggak itu. bisa. Dari pengalaman sangat bisa. Pengalaman mengajar gitu. Itu bisa didapatkan cara mengajar gitu. Tapi gimana cara dapetin pengalaman ngajar kalau belum bisa ngajar?